Selamat pagi anak-anak, senang berjumpa kembali dengan kalian ya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Terima kasih yang memimpin doa pagi hari ini, Farel ya. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2. Muatan mata pelajaran PPKN ya. Kita akan fokus pada mata pelajaran PPKN untuk menghadapi PH dan PTS nantinya. Nah, tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kalian nanti bisa buka materi berupa PPT di Google Classroom ya. Nah, di sini Pak Pur akan jelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat di PPT nanti, itu ada gambar orang kampung yang sedang bekerja bakti ya. Tentunya kerja bakti yang mereka lakukan itu sebelumnya dimusyawarahkan dulu. Nah, dalam musyawarah itu setiap peserta musyawarah mempunyai hak ya, usul, hak berpendapat dan sebagainya. Sehingga setelah diputuskan, maka terjadilah peristiwa kerja bakti itu. Nah, anak-anak, di dalam kerja bakti itu sebagai bentuk melaksanakan hasil keputusan musyawarah, mereka secara bertanggung jawab melaksanakan apa yang telah diputuskan. Nah, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban serta musyawarah ya. Kita lanjut. Hak sebagai warga masyarakat ya anak-anak. Hak itu artinya sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Ya. Jadi itu mutlak menjadi milik seseorang. Orang lain tidak bisa menuntutnya kepada seseorang yang punya hak itu. Nah, hak seseorang itu penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Itu maksudnya ketika kita memiliki hak, maka kita itu bisa menggunakan hak itu ataupun bisa untuk tidak menggunakan hak tersebut. Misalnya di dalam musyawarah kita mempunyai hak untuk berpendapat, tetapi kita boleh untuk tidak berpendapat di dalam musyawarah itu ya. Kalau toh kita berpendapat pun juga tidak dilarang, karena itu memang hak kita. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat itu misalnya mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, ini contohnya kebudayaan daerah yang bisa kita kembangkan ya, anak-anak. Sedangkan kewajiban sebagai warga masyarakat yaitu sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat itu misalnya, ini ya anak-anak, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, kemudian mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, ya, misalnya mengikuti kerja bakti dan sebagainya. Kemudian menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat. Anak-anak, coba sekarang amati gambar ini.
Ini keadaan di sebuah kelas yang sedang melaksanakan musyawarah ya. Nanti kalian lihat di buku paket ada, di PPT ada. Nah, di dalam musyawarah ini ya, ini mereka sedang memilih ketua kelas ya. Ini musyawarah ini ada hak, ada kewajiban, dan ada bentuk tanggung jawab ketika melaksanakan hasil musyawarah. Kita akan pelajari tentang bagaimana musyawarah itu. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Anak-anak, setiap warga masyarakat itu mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama itu merupakan suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Jadi tidak hanya sekedar diputuskan begitu saja tanpa ya memikirkan pertimbangan-pertimbangan yang lain ya, apakah sisi negatifnya, positifnya, merugikan enggak, dan sebagainya. Nah, keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Jadi tidak boleh sebuah keputusan bersama itu merugikan salah satu pihak. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ini anak-anak ya. Jadi kalau hasil musyawarah atau musyawarah itu sudah memutuskan sesuatu, maka keputusan itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama itu harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta tanpa terkecuali dan tanpa membeda-bedakan. Di dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh juga memaksakan kehendak. Pokoknya harus begini, harus sesuai dengan yang dimaui ketua. Nah, ini tidak boleh. Hasil dari keputusan yang diambil itu juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama itu harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Nah, ini anak-anak ya. Jadi hasil keputusan itu harus adil. Nah, nilai-nilai yang mendasari pengambilan keputusan bersama itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara bersama-sama ya. Duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun tetap setiap peserta rapat itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi yang harus tetap kita dahulukan adalah kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Itu nilai kebersamaan. Lalu yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, ini yang Pak Pur maksud tadi, yaitu setiap orang punya hak yang sama dalam mengeluarkan pendapat misalnya. Bebas itu artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Jadi nggak boleh salah satu peserta rapat itu mengancam seseorang supaya tidak berpendapat dan sebagainya, itu tidak boleh. Nah, pendapat yang diberikan itu harus logis, masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, lalu sesuai juga dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi hati-hati dalam mengemukakan pendapat. Meskipun bebas, tetapi tetap kita harus menjaga norma, aturan yang berlaku, supaya pendapat kita itu tidak malah menimbulkan permasalahan. Ya, ini harus dipertimbangkan. Lalu nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah itu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat, anak-anak. Jadi kalau ada orang yang sedang berpendapat,
usul, kita harus mendengarkannya, tidak boleh bicara sendiri atau tidak boleh menghinanya, gitu ya. Nah, apabila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya, tetapi dengan cara yang sopan supaya tidak menimbulkan perpecahan atau menimbulkan permasalahan atau bahkan pertengkaran. Ya. Tuh, jadi diingat harus dengan sopan. Kalimatnya baik gitu ya, tidak menyinggung perasaan yang berpendapat tadi. Berikutnya adalah nilai jiwa besar serta lapang dada. Ini penting anak-anak ya. Karena di dalam sebuah rapat musyawarah itu pasti ada dua hal yang berbeda. Misalnya satu setuju, satu tidak setuju. Nah, melaksanakan hasil keputusan dengan rasa tanggung jawab itu merupakan nilai jiwa yang besar karena wajib ya. Jadi kita harus mau menerimanya. Meskipun di awal kita tidak setuju dengan pendapat-pendapat yang lain. Tetapi kalau sudah diputuskan maka kita harus melaksanakan dengan tanggung jawab. Nilai persamaan hak, yaitu seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk menggunakan ide atau gagasan. Nah, kita harus berjiwa besar ketika ide kita tidak diterima dalam musyawarah. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh gondok gitu ya. Kita harus lapang dada. Anak-anak, musyawarah mufakat itu merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Karena apa? Musyawarah itu merupakan ya, yang artinya membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain bahwa musyawarah itu merupakan pembahasan bersama suatu masalah untuk mencapai sebuah keputusan. Ya, itu musyawarah. Sedangkan mufakat itu artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Tuh. Ya. Jelas ya? Mufakat itu kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Kalau musyawarah itu cara penyelesaian untuk mencari mufakat. Nah, sedangkan musyawarah mufakat itu adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan yang bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi ya anak-anak ya. Ya, kalau ada masalah di kelas, masalah di rumah, maka sebaiknya kita selesaikan masalah itu dengan musyawarah. Tidak boleh menang sendiri atau merasa benar sendiri dan sebagainya. Dibicarakan baik-baik. Dalam proses musyawarah itu kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah ya, jelas itu. Nah, pendapat tersebut itu bisa saja berbeda-beda anak-anak ya, bahkan saling bertentangan. Nah, apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama. Maka keputusan itu harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tidak boleh kita membangkang, tidak boleh kita tidak melaksanakannya dengan alasan saya kan kemarin tidak setuju. Saya kemarin kan sudah mengatakan tidak sepakat. Salah sendiri diputuskan. Nah, tidak boleh ya punya pemikiran seperti itu. Nah, sekarang coba amati gambar di buku ya atau di PPT nanti itu ada gambar anak-anak sedang berdiskusi, bermusyawarah. Nah, itu contohnya di situ bisa kalian lihat. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat itu apa toh? Nih, ada 4 ciri musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, tentunya sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan itu mudah dipahami dan tidak memberatkan.
Memberatkan siapa? Ya seluruh peserta musyawarah, supaya nanti kalau diputuskan itu bisa dilaksanakan bersama. Kemudian yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral itu lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Ya, pertimbangan moral ini penting, anak-anak. Artinya apa? Jadi yang perlu dipertimbangkan kalau kita memutuskan ini, nanti orang lain tersinggung tidak ya? Orang lain keberatan tidak ya? Ini yang perlu diperhatikan. Sedangkan yang keempat, pembicaraan itu harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Misalnya, ini contoh yang tidak sesuai dengan akal sehat ya. Anak-anak mau mengadakan perpisahan kelas misalnya, ya. Yuk kita ke Amerika. Nah, itu kan nggak masuk akal. Mau perpisahan kelas saja sampai mau ke Amerika, kan nggak masuk akal ya, anak-anak ya. Tuh. Lalu prinsip-prinsip atau aturan dalam musyawarah itu juga perlu kita pahami. Apa sih prinsip-prinsip dan aturan dalam musyawarah itu? Yang pertama, musyawarah itu dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani ya, yang luhur. Lalu musyawarah itu juga dilandasi semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ingat ya, kekeluargaan. Ini artinya apa? Bahwa suasana musyawarah itu harusnya seperti dalam keluarga. Kita akrab, dekat, ya, tidak saling menghina dan sebagainya. Lalu yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Tadi sudah disinggung, tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau memaksakan diri. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Lalu yang kelima, keputusan yang diambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sesuai dengan sila yang keempat. Dan yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi etikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Ini ya, meskipun kita tidak setuju dengan hasil keputusan itu, tetapi kita harus dengan penuh tanggung jawab melaksanakan keputusan bersama tersebut. Bagaimana tata cara dan persyaratan musyawarah, anak-anak? Ini ada 4 juga ya. Ada beberapa persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah itu harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Jelas ya, jangan sampai terlambat. Nanti tidak bisa mengikuti dengan baik. Musyawarah dimulai jika peserta sudah mencapai quorum. Quorum itu apa, anak-anak? Nah, mencapai quorum itu artinya penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Misalnya musyawarah pemilihan kelas ya. Satu kelas ada 27. Kalau yang hadir itu baru 5, ya jangan dimulai musyawarahnya. Minimal berapa yang harus hadir? Separuh ditambah 1 orang. Kalau ada 27 anak, maka yang harus hadir minimal itu ada berapa? Kalau 27, iya, ada 14 anak. Itu minimal baru boleh dimulai dan keputusannya syah karena lebih dari separuh. Anak-anak, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Ini syarat musyawarah. Ketua tugasnya memimpin musyawarah, notulis menulis hasil keputusan musyawarah, lalu ketiga peserta musyawarah itu harus ada. Ya. Nih. Setiap peserta musyawarah itu berhak mencapaikan pendapat juga di dalam musyawarah tersebut. Sedangkan setiap peserta musyawarah itu juga harus menghargai pendapat orang lain. Dan pendapat yang disampaikan itu harus apa? Tadi, ya diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini harus
diperhatikan syarat-syarat ini anak-anak ya. Lalu bagaimana cara mengeluarkan pendapat supaya tidak melanggar sila keempat Pancasila ya? Yang pertama harus mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara. Tidak boleh teriak-teriak, wah saya bertanya, saya usul, gitu. Nggak boleh. Tapi harus mengacungkan tangan sebagai tanda izin. Nah, kita berbicara itu setelah dipersilahkan. Jadi tunjuk jari dulu, Pak, saya usul. Setelah ketua mengatakan silakan, nah baru kita berbicara. Tidak boleh sambil angkat tangan atau mengacungkan tangan kita ngomong keras-keras, nggak boleh. Lalu kalau ada yang sedang berbicara, maka kita harus menunggu pembicaraan itu selesai. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Ya. Lalu yang keempat adalah bersikap sopan, ya. Tuh, nggak boleh kita usul sambil naik meja ya, kaki diangkat dan sebagainya, nggak boleh. Dan yang berikutnya, suara harus cukup jelas. Ya, jelas didengar oleh pemimpin rapat musyawarah maupun oleh peserta yang lain. Itu ya, anak-anak. Nah, sikap dalam musyawarah yang baik itu yang pertama menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Ini harus diperhatikan dalam musyawarah. Sikap-sikap tersebut harus dilaksanakan. Ini supaya tidak mengganggu hak orang lain dalam bermusyawarah. Nah, saya kira itu anak-anak pelajaran kita hari ini tentang PPKN. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian ya. Nanti sambil membaca di materi yang sudah Pak Pur share ya. Karena ini tadi Pak Pur mau zoom, tetapi karena sinyal di sini tidak bagus maka tidak jadi ya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, selamat belajar dan tetap semangat.